selamat tahun baru. Kalau saya tanyakan kabar dari adik-adikku sekalian, apa kabarnya? Tentu besar harapan kita di dalam Tuhan. Kita selalu memiliki kabar yang luar biasa, kabar yang hebat, yang akan kita persembahkan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan di tahun yang baru ini. Adik-adikku, di kesempatan ini, bagaimana kita dipersiapkan oleh Tuhan, diantar oleh Tuhan, kehidupan kita sampai saat ini, di tahun yang baru ini, ada harapan baru, ada semangat baru, ada perbuatan yang baru yang akan kita persembahkan kepada Tuhan kita. Sebagaimana layaknya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebelum kakak menyampaikan firman Tuhan sebagai renungan kita di hari Minggu ini, di tahun baru ini, mari kita berserah kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan agar kita selalu dibimbing untuk dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Di tahun yang baru ini, Tuhan masih begitu dekat dan baik bagi kami. Saatnya kami akan merenungkan dan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh-Mu yang berkuasa atas diri kami. Engkau yang mengajar kami agar kami memiliki hikmat, agar roh kebenaran itu bisa kami miliki dan kami terapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adikku, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kakak akan bacakan kepada kita sekalian. Jangan ada yang ribut, jangan ada yang tidak peduli, tapi duduk tenang, buka telinga, siapkan hati kita. Firman Tuhan akan kakak bacakan buat adik-adik sekalian. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon, yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah, teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah ini siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian pembacaan firman Tuhan yang kami bacakan buat seluruh adik-adikku. Shalom adik-adikku, pada kesempatan ini, dalam suasana tahun baru, satu anugerah Tuhan buat kehidupan kita. Dengan tema yang diberikan di ibadah kita hari ini adalah tetapkanlah hatimu. Bagaimana kita memiliki hati pada saat ini? Pasti adik-adikku sekalian, baik kakak-kakak guru, memiliki hati yang bermacam-macam.
Ada hatinya bersuka cita, ada hatinya biasa-biasa aja, ada yang galau, ada yang uring-uringan, ada yang tidak semangat, dan lain sebagainya. Yang namanya manusia itu biasa terjadi bagi kehidupan kita. Tapi adik-adikku, pada kesempatan ini, apapun yang ada di dalam hati kita hari ini, jauhkanlah hati kita yang tidak menyembah Tuhan. Tapi berilah hati kita hati yang menyembah Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena hati kita ini tidak boleh dikuasai oleh keadaan. Tapi hati kita selalu dikuasai oleh anugerah dan kebaikan Tuhan. Itulah hebatnya anak-anak Tuhan. Jadi pada kesempatan ini, kalau kita melihat bagaimana kehidupan yang sudah kita lalui di tahun yang lalu, tahun 2022, baru satu hari ini kita masuk ke tahun yang baru. Tentu adik-adikku, pengalaman masa lalu kita di tahun yang lalu masih lekat sekali menempel di hati kita dan ingatan kita. Karena apa? Karena itu sudah kita jalani dalam satu tahun, dan tahun baru ini baru aja kita terima, baru beberapa jam. Tapi bagaimanapun pengalaman kita di tahun yang lalu, bagaimana pengalaman studi kita, bagaimana pengalaman kita ketika kita hidup dalam masa pandemi, bagaimana pengalaman keluarga kita, dan lain sebagainya. Tentu pengalaman itu bukan berarti pikiran kita ke depan, melihat ke depan seolah-olah kita tidak memiliki pengharapan. Adik-adik kakak yang terkasih, anak-anak Tuhan harus membukakan hatinya untuk masa depan hidup bersama Tuhan. Yaitu bagaimana memaknai pengalaman 2022 sehingga pengalaman yang baik tetap dilakukan untuk menjadi lebih baik lagi. Pengalaman yang tidak baik ditinggalkan untuk diperbaiki untuk lebih baik lagi ke depannya. Jadi kita melihat hari ini 1 Januari. Bagaimana pengalamannya adik-adikku selama kita memasuki tahun yang baru? Bagaimana ketika kita memasuki tahun yang baru ini bersama keluarga, kerabat kita, dan lain sebagainya? Dalam kekerabatan di dalam keluarga kita, teman-teman kita, di gereja, dimanapun kita berada. Tentunya pengalaman kita di tahun yang baru ini, satu hal yang harus kita imani dalam hidup kita adalah Allahku luar biasa, Allahku hebat, Allahku baik dan penuh kasih. Sehingga kita dimampukan untuk sampai di tahun yang baru ini adalah atas kebaikan dan cinta kasih Tuhan yang kita terima. Amin. Sehingga pada kesempatan ini kita akan melihat firman Tuhan sesuai dengan tema, tetapkanlah hatimu. Hati siapa yang perlu ditetapkan? Hati kita sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa perlu kita menetapkan hati? Karena ada aja halnya yang membuat kita tidak memiliki ketetapan hati untuk dapat berjalan dalam kehidupan kita. Ayo adik-adikku, semangat. Kita belajar dari pengalaman Musa. Yang pertama kita lihat di sini adalah bagaimana pesan Tuhan yang disampaikan kepada Yosua. Pesan apakah itu? Pesan yang disampaikan kepada Yosua adalah untuk merebut tanah Kanaan. Wow, ini bukan pesan-pesan yang biasa, tapi ini adalah pesan yang besar. Satu pesan yang sangat besar yang dia sampaikan kepada hambanya Musa. Jadi kalau kita lihat perikop kita ini, bagaimana pesan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa. Ini suatu pekerjaan besar bagi Musa. Karena apa? Yang pertama kita lihat, Yosua adalah tidak sehebat ataupun sebesar Musa yang memiliki nama dan kekuasaan yang begitu besar. Yosua adalah orang kecil, tapi dia diangkat untuk menerima pesan yang hebat dari Tuhan. Walaupun Yosua adalah orang kecil yang sudah Tuhan persiapkan hidupnya, dia harus bisa menerima tugas yang besar dari seorang hamba yang hebat, yaitu pengganti Musa yang Tuhan pesankan kepada dia. Bisa adik-adik kita bayangkan, Yosua pasti ragu sekali. Kenapa adik-adik? Karena Yosua sadar siapa dirinya.
dirinya hanyalah seorang orang kecil. Dia menganggap dirinya orang-orang biasa. Sementara Musa adalah seorang pemimpin yang cukup terkenal di kalangan orang Israel. Dan Musa adalah orang pilihan Tuhan yang sudah Tuhan suruh membawa bangsa ini keluar dari Mesir. Tapi untuk melanjutkan estafet kepemimpinan Musa, Tuhan amanahkan kepada Yosua untuk dapat menjadi pengganti orang besar di kalangan orang Israel. Jadi bagaimana ketakutan-ketakutan orang kecil seperti Yosua? Tentu bisa kita bayangkan, pasti dia takut, dia akan ragu. Karena dia tidak memiliki kemampuan apa-apa. Tapi adik-adikku, satu hal yang kita lihat di sini adalah sebagaimanapun kita memiliki kekurangan yang banyak, sekecil apapun posisi kita, ternyata kalau itu sudah pilihan Tuhan, ternyata ketakutan itu harus kita buang dari kehidupan kita. Sama seperti Yosua. Jadi selain daripada pesan yang diberikan kepada dia untuk berada dalam posisi menggantikan orang besar seperti Musa, yaitu apa yang Tuhan katakan, karena Musa sudah mati, oleh karena itu bersiaplah sekarang. Wow, ini kita lihat di ayat 2. Tidak besok, tidak lusa, tidak sebulan lagi atau setahun lagi, tapi sekarang. Wah, bagaimana ini adik-adik? Tentunya Yosua tidak bisa berpikir ataupun memberikan jawaban A, B, dan C. Karena Tuhan katakan bersiaplah sekarang. Karena bangsa Israel tidak boleh lepas dari kehadiran seorang pemimpin yang memimpin bangsa ini. Apalagi persiapan Tuhan untuk menggiring bangsa ini sampai ke tanah perjanjian. Bersiap. Wah, ini perintah Tuhan. Yang selanjutnya kita lihat di sini. Orang kecil seperti Yosua disuruh untuk bersiap. Diberikan tanggung jawab yang besar. Memimpin bangsa ini untuk dibawa ke tanah perjanjian yang sudah Tuhan persiapkan. Jadi Tuhan katakan persiapan itu harus dibarengi dengan janji Tuhan yang menyertai dia. Apa janji Tuhan yang harus dia imani, yang harus dia pegang, yang menyemangati dia? Tanggung jawab itu bisa dia lakukan. Yang pertama Tuhan katakan, bersiaplah untuk menyeberangi sungai Yordan, dan setiap tanah yang engkau akan pijak nanti menjadi milikmu. Itu adalah janji Tuhan. Apakah janji Tuhan hanya berhenti di situ saja? Tidak. Selain Tuhan memberi tanggung jawab kepada Yosua, sampai berapa kali? 3 kali berulang-ulang sesuai dengan perikop kita. Tuhan katakan, jangan takut, kuatkanlah dan tetapkanlah hatimu. Artinya Tuhan sangat tahu sekali tentang perasaan Yosua saat itu. Tuhan sangat paham sekali bagaimana kesiapan Yosua saat itu. Tuhan sangat mengerti sekali apa yang dibutuhkan Yosua untuk menerima tanggung jawab memimpin bangsa Israel sampai kepada tanah perjanjian. Yang dibutuhkan Yosua adalah petunjuk arah dan penyertaan Tuhan untuk membawa bangsa ini. Karena membawa bangsa ini tidak gampang. Dia belum memiliki kemampuan yang hebat seperti Musa. Tapi salah satu kehebatan yang Tuhan berikan kepada Yosua adalah Allah yang hebat yang berjanji kepada Musa, Allah yang hebat dan berjanji juga kepada Yosua. Dia akan menggiring Yosua sampai ke tanah perjanjian, sama seperti janjinya kepada Musa. Adik-adikku yang terkasih, bisa kita lihat di sini adalah ketika diberikan janji yang luar biasa, masuk ke tanah perjanjian, ternyata anak-anak Tuhan
Tidak boleh ketakutan yang membelenggu kehidupan kita. Sama seperti Yosua. Kita adalah anak-anak Tuhan. Yosua zaman sekarang, Yosua zaman now, yang Tuhan berikan tanggung jawab. Jangan takut, harus bertindak hati-hati, tidak boleh ceroboh, dan selalu perkatakan Taurat Tuhan. Itu yang mengontrol kehidupan Yosua. Agar apapun yang dilakukan oleh Yosua, segala-galanya seturut dengan kehendak Tuhan. Yosua tidak boleh ceroboh, Yosua tidak boleh tinggi hati, Yosua tidak boleh semena-mena dalam melakukan apapun. Semua yang dia lakukan melalui tindakannya harus melalui pimpinan Tuhan. Dari firman Tuhan pada hari ini, baik di kebaktian anak dan kebaktian remaja, satu hal yang dibutuhkan untuk melanjutkan perjalanan hidup kita di tahun yang baru ini adalah Tuhan katakan, tetapkan hatimu anakku, karena Tuhan tetap beserta kita. Gaung Immanuel masih dekat sekali dengan ingatan kita. Gaung penyertaan Tuhan masih melekat dalam ingatan kita. Sampai hari ini 1 Januari, Tuhan katakan sebagai modal kita adik-adik adalah tetapkanlah hatimu. Hati-hati dalam bertindak adik-adikku. Jangan ceroboh, jangan mudah percaya terhadap apapun yang kita rasakan saat ini. Karena janji Tuhan menyertai kita. Seberat apapun yang kita dengar kabar-kabar yang menakutkan kita, anak-anak Tuhan tidak boleh takut. Anak-anak Tuhan tetap rajin berdoa. Anak-anak Tuhan tetap rajin baca firman. Anak-anak Tuhan tetap rajin mengikuti ibadah. Karena itulah sumber kekuatan kita di mana Tuhan berkenan hadir untuk menyampaikan kebenaran Injil itu kepada kita. Jadi adik-adikku pada hari ini, sesuai dengan firman Tuhan yang kakak sampaikan kepada kita sekalian, agar senantiasa kita seperti Joshua, orang hebat yang diberkati Tuhan. Anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang hebat, yang selalu diberkati dan disertai Tuhan hidupnya. Tetapkanlah hatimu, terus berjalan, lakukan tugasmu sebagai anak-anak Tuhan, rajin belajar, rajin membaca firman, tetap setia dan tekun di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada renungan di hari Minggu ini, di tahun baru ini Tuhan, ajar kami untuk memuliakan Engkau. Berkati seluruh kakak-kakak pelayan KKR. Berkati anak-anak kami KKR GBKP. Agar mereka menjadi anak yang memiliki ketetapan hati di mata Tuhan. Mereka memiliki pijakan yang kuat dalam roh, kuasa, dan kebenaran-Mu. Berkati ini agar berfungsi, berguna bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.